Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Jadi di video kali ini sob, gua akan membahas tentang Chana Auranti. Dan kemarin itu udah sempat gua upload ya, udah gua update. Dan sekarang gua update lagi kondisinya kayak gimana. Dan kemarin itu si Chana Aurantinya masih kondisi mojok ya, belum ada mental, responnya kurang bagus, sama dorsal-dorsalnya masih pada nguncup sob. Makanya akan gue jelasin di video kali ini cara ngelatih supaya si ikan itu nggak nguncup terus ya. Terutama si Chana Auranti, untuk ngelatih mental Chana Auranti itu kayak gimana. Dan sekalian gue update lihat kondisinya. Ini kemarin itu semenjak gue upload udah ada 4 hari ya, 4 hari ke belakang. Ini ikan yang di belakang gue ini masih pada nguncup. Dan sekarang kita akan lihat kondisinya kayak gimana sob. Ini dia. Nah, ini yang di bawah dulu ya. Kita akan lihat yang di bawah dulu. Jadi kemarin itu sempat ada perpindahan ikan. Yang di bawah ini pindah ke atas. Dan yang di atas itu yang si Chana yang barnya lumayan cukup bagus pindah ke bagian bawah sob. Nah ini dia. Oh, ini kan udah flaring tangan hampir semuanya sob. Alhamdulillah mentalnya udah barbar sekarang ya. Apalagi kasih cermin. Ini masih di mojok di belakang tuh. Flaringnya jauh. Ini tangan gua di sini flaringnya jauh. Nah, kita gedor dikit. Oke. Nah, sob. Ini kalau yang ini flaringnya udah bagus ya. Sebelumnya flaring kacanya dia responnya bagus. Jadi kalau menurut gue pribadi sih mudah banget, gampang banget untuk pengen dia flaring tangan. Ini ikannya masih di belakang tuh. Kita akan lihat-lihat dulu ya si ikan-ikan yang kemarin sempat gue upload yang kondisinya masih pada nguncup. Nah di sebelah sini, nah di sampingnya ini kemarin itu ikannya nguncup parah sob. Widih mangap. Nguncupnya parah banget. Ketika gue kasih cermin dia kagak mau flaring ya, responnya juga kurang bagus. Kalau respon gue kasih cacing dia pasti bagus ya, aktif. Kalau gue kasih cermin itu dia nggak mau flaring. Nah kalau sekarang kita akan lihat pakai tangan. Nah ini dia sob, dia udah mau flaring tangan ya. Alhamdulillah ini ikan udah pada bagus mentalnya ketimbang hari-hari kemarin itu parah banget, pada nguncup. Nah ketika gue kasih cermin kayak gini dia mau sob. Sebelumnya ini ikan ogah banget, gue kasih cermin kayak gini ya dia kagak mau flaring. Di video sebelumnya udah ada sob. Buat kalian yang belum nonton silahkan kalian nonton dulu. Pertama datang ikan-ikan ini ya. Udah berapa hari lah semenjak video gue upload ini kan pada nguncup. Dan sekarang mentalnya udah pada barbar sob. Lumayan lah ada peningkatan ya. Nanti gue akan jelasin bagaimana treatment untuk supaya si ikan itu nggak nguncup, nggak mojok. Nah kalau yang ini di atas ini kemarin itu sempat gue obatin dulu ya si Chana Auranti ini. Dikarenakan ini kan terkena penyakit yaitu jamur kapas sob. Jadi solusinya kalau gue pribadi ya, si ikan kalau jamur kapasnya masih kecil atau udah gede itu lebih baik penanganan gue pribadi sih, gue angkat ikannya, gue buang si jamur kapasnya menggunakan cutter atau menggunakan silet ya. Itu untuk membuang si jamur kapasnya sob. Nah ini dia, ini masih ikannya masih down nih mentalnya, padahal kemarin itu udah bagus, udah flaring nih buat si Chana ini ya. Cuma sekarang loh di bagian kepalanya merah-merah ya. Itu udah gue buang semuanya si jamur kapasnya, tinggal proses penyembuhan. Nah kalau yang ini yang di bawah itu kemarin juga sempat keserang penyakit tuh jamur kapas. Udah gue buang sebagian. Dan untuk perawatan air ya, maksudnya nggak gue kasih obat akripapin atau sejenisnya. Gue cuma menggunakan air biasa polosan. Dikarenakan kalau daerah gue itu lumayan cukup bagus sob. Kualitas airnya gue ngambil langsung dari sumber air ya, di dekat kampung, di kampung sebelah. Makanya ya kualitasnya lumayan cukup bagus.
Dan tanpa menggunakan akriplavin dan yang lainnya, ini jamur si kapasnya pada rontok sob, pada hilang, alhamdulillah ya. Nah, untuk si cana ini untuk proses masih penyembuhan. Nah, lanjut lagi kalau yang ini yang si bocil ya, ini udah rawatan lama sih sebenarnya. Ukurannya size-nya itu mungkin sekarang ada 11 sentian lah. Cuma ada sedikit ini mentalnya kalau menurut gue sih down ya untuk si bocil ini semenjak gue pindahkan ke tank yang di sini. Soalnya ini tank kan ukurannya itu berbeda sama tank sebelumnya. Sebelumnya itu gue taruh si bocil ini di tank yang lebar panjangnya itu 40, lebar 25 sama tinggi 25. Dan sekarang ini kan tank agak ukurannya agak gede, dengan panjang 50, lebar 30 sama tinggi 30. Kemungkinan si ikan nggak nyaman dengan kondisi ruangan yang lingkungan yang agak sedikit luas ya. Makanya ini down, mentalnya itu agak sedikit down lagi sob. Kalau buat flaring kaca ini dia masih mau tuh. Cuma kalau buat flaring tangan dia nggak mau ya. Jadi sob, gua akan jelasin buat kalian yang pengen fokus ya terhadap fokus ngelatih mental si ikan supaya nggak mojok atau pengen flaring tangan kayak gini. Gue sarankan, kemarin juga gue udah sebagian udah gue jelasin. Itu yang pertama, kalau gue menurut gue pribadi itu tank ya, akuarium. Itu si ikan harus benar-benar single tank. Jadi sendiri, nggak boleh disekat kayak gini nih. Nah ini kan disekat nih. Kalian taruh ikan satu meskipun kalian menggunakan penghalang yang gelap, sekatannya itu kalau menurut gue sih kalau buat ngelatih flaring ikan cana auranti gue nggak rekomen banget ya dengan cara kalian tanknya itu disekat kayak gini sob. Itu agak lama buat proses naikin mental si ikan. Itu wajib single tank kayak gini ya. Dan ukuran tank itu sebagian berpengaruh sob terhadap si ikan. Jadi untuk melatih mental, gue menggunakan tank menyesuaikan dengan size ikan ya. Kalau ikannya itu size-nya, ini kan ikan size dengan size 15 sampai 18 cm. Makanya gue gunakan tank dengan panjang 50, lebar 30 sama tinggi 30 ya. Itu untuk mempercepat mental si ikan itu naik sob, supaya kita fokus terhadap si ikannya. Itu dengan kalau buat settingan gue menggunakan background putih, pasir gue menggunakan pasir substrate ngalang yang warna merah ya. Ada yang kasar, ada yang halus, itu tergantung selera kalian pengennya yang kayak gimana. Yang penting ikan harus single tank, background belakang sama samping harus menggunakan background ya. Nah kayak sebelah sini, samping itu harus menggunakan background. Jadi si ikan harus fokus ke depan terhadap kita ya. Nah itu buat masalah ukuran tank. Cuma kalau buat ikan yang masih pada nguncup banget, yang parah banget, ikan baru datang, itu harus jangan dulu dikasih pencahayaan sob. Untuk 1 hari sampai 2 hari kalian jangan dulu kasih pencahayaan kayak gini ya. Kalau ikan masih baru datang, itu jangan dulu kasih pencahayaan. Nah kalau buat pakan untuk cana auranti ini sih sebenarnya gue nggak menggunakan treatment puasa ya. Malahan gue kasih setiap hari. Ini kan gue kasih pakan setiap hari. Dan pakan yang gue gunakan itu menggunakan cacing tanah ya. Itu dalam 1 hari 1 kali. Jadi porsinya itu nggak terlalu banyak. Nggak sampai perut si ikan itu sampai buncit ya. Jadi secukupnya aja sob. Malahan gue cuma kasih 1 ekor cacing. Cuma itu setiap harinya gue kasih ya 1 hari 1 kali. Itu buat pakan. Dan buat ngelatih flaringnya untuk si cana auranti itu intinya sih sering-sering banget sob buat ajak interaksi ikan cana aurantinya. Ini aja keempat ini ikan gue setiap hari gue ajak interaksi. Itu pasti ya, dalam 1 harinya pasti gue ajak interaksi, mau pagi atau malam ya.
itu pasti gue ajak interaksi dengan cara tetap gue menggunakan cermin kayak gini ya, kecil nih. Ini pensil, cuma ya lumayan bermanfaat buat ngelatih mental Chana Auranti. Jadi gue sering menggunakan cermin kayak gini sob. Ikan diajak cermin kayak gini, nah supaya flaring. Kalau pengen flaring tangan, itu kalian sambil goda si cananya itu menggunakan tangan. Ini kan cermin sambil digedor-gedor pakai tangan kayak gini sob. Nah kayak gini ya. Apalagi ini nih, ntar. Jadi seolah-olah itu pas ikan marah ya, ikan udah marah banget, kalian ganti tangan kayak gini tuh. Kalian ganti tangan kayak gini sambil digedor-gedor. Nanti itu ke depannya mungkin akan terus kayak gitu sob. Jadi terbiasa si ikan itu ketika kalau si ikan ngelihat tangan kita kayak gini, dia langsung mode flaring. Itu yang gue lakukan setiap hari ya untuk ngelatih naikin mental si ikan. Jadi cuma dua, menggunakan kaca cermin kayak gini sama tangan gue sendiri. Mau dikepal atau pakai telunjuk kayak gini bisa ya. Cuma sedikit agak digedor-gedor kayak gini nih, supaya si ikan itu emosinya up ya, supaya emosinya naik sob. Untuk ngelatih flaring tangan kayak gini itu harus rajin-rajin. Ya kalau bisa setiap hari itu kalian sering lah ajak interaksi si ikan. Cuma ya balik lagi ya, setiap karakter ikan itu berbeda-beda. Ada juga yang cepet untuk naikin mental, dan ada juga yang lumayan cukup lama ya, membutuhkan waktu lah. Juga dulu juga gue pernah sampai 2 bulan buat naikin mental si ikan. Pengen flaring tangan ya, itu hampir 2 bulan gue ngekeep ikan itu mentalnya masih jelek lah. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan up lebih, itu ikan mentalnya bahkan lebih galak dari ikan-ikan si Shima juga kalah ya. Dulu pernah lah kalian nonton yang si Chana Auranti, si Tokai ya. Itu si Tokai yang bagusnya itu dia ketika pindah tank ke tank yang lain mentalnya tetap stabil. Itu yang gue suka dari si Tokai ya, namanya si Tokai. Buat kalian yang belum nonton, ada di video sebelumnya, Chana Auranti si Tokai ya. Dan ada satu lagi sob, bentar. Nah gue taruh di sebelah sini nih, ini juga sama single tank. Nah cuma ini tank yang digunakan ini tank yang dulu si bocil tempati ya. Dulu itu gue taruh di tank ini. Nah sekarang gue taruh Chana Auranti yang agak sedikit gede. Ini size-nya 12 adalah 15 sentian, 15 sampai 16 cm. Dan sekarang ini kan semuanya mentalnya naik ke, lihat flaring. Nggak diapa-apain ya. Nggak gue kasih tangan, nggak gue kasih, cuma gue nongol aja ini kan udah flaring. Tuh. Oh, apalagi kasih tangan kayak gini. Mungkin untuk kedepannya si bocil akan gue pindahkan lagi ke sini ya. Mungkin di tank yang tadi itu si ikan itu kurang nyaman sob. Makanya nanti akan gue pindahkan si Chana Auranti yang ini ke tank yang si bocil tempati sekarang. Wih, galak banget. Galak ya. Ini awalnya ikan-ikan ini nggak mau pada flaring. Alhamdulillah sekarang udah mau flaring. Ini apalagi yang ini nih, gue gak nyangka nih. Ini ikan paling agak lumayan cukup sulit nih untuk melatih mentalnya ya. Cuma sekarang sebaliknya, ini ikan tuh lihat barnya cakep banget. Kuningnya pekat ya, dayung rapi. Bar kiri kanan simet sob. Untuk kedepannya ya akan gue rawat terus ya sampai gede. Oke sob, mungkin cukup sekian ya video kali ini, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Buat kalian yang punya masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau kalian langsung aja buat yang tanya-tanya DM aja langsung ke Instagram gue ya, di Aida22fish. Langsung aja kalian DM gue, insya Allah akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngedukung channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lebih
baik lagi dan lebih menarik lagi. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.